Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 10 IPS 4 akan mempresentasikan bab 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Adelia Septina, absen 01. Absen 2, Farina Zulfa Rahmadina. Absen 3, Anditasya Linawati. Absen keempat, Athaila Rafif Akmal. Absen 5, Azhar Tumarul Lintihan. Absen 6, Diventana Yarjono. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu tentang hub al-dunya. Pengertian dari hub al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hub al-dunya adalah sumberan umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Penyebab dari hub al-dunya adalah yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah dimiliki. Yang kelima, tidak mau menyukuri nikmat Allah. Dampak negatif dari hub al-dunya sebagai berikut. 1. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. 2. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. 4. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kecurangan dunianya. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Materi 2 tentang hasad. Hasad menurut bahasa berarti dengki atau benci. Sedangkan menurut istilah, sikap membenci terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh orang lain. Dalil nakli tentang hasad terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatu tasuhum wa in tusibakum wasi'atu ya'rahu biha, yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Sebab-sebab sifat hasad ada 2. 1. Memiliki rasa permusuhan juga kebencian di dalam hatinya, sehingga apapun yang dilakukan orang lain akan selalu salah di matanya. 2. Takabur, merasa diri paling pandai, mulia, hebat, kaya, dan semacamnya. Cara menghindari perilaku hasad. 1. Bersikap realistis melihat kenyataan. 2. Saling mengingatkan dan saling menasihati. 3. Mempunyai pendirian yang tidak mudah terprovokasi. 4. Memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 5. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Dampak negatif dari perilaku hasad sebagai berikut. 1. Menghanguskan amal kebaikan. 2. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. 3. Memutus tali silaturahmi. 4. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. 5. Dapat menyempurnakan iman. 5. Tidak dapat menyempurnakan iman.
Materi 3 adalah sifat ujub. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu sikap membanggakan diri dengan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah. Memang sikap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 120. Dengan demikian hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Sebab-sebab sifat ujub adalah 1. Banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. 2. Banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah sekali memiliki perasaan ujub. 3. Kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya dan banyak orang yang kagum dan memujinya. 4. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya, serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub. Dampak negatif dari sifat ujub. 1. Ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. 2. Meremehkan dosa di hadapan Allah, karena rasa ibadahnya sudah sempurna. 3. Melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. 4. Tidak takut azab dan kemungkaran Allah, karena ia meyakini bahwa ia telah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala, karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. 6. Enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Jika enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui, ia lebih senang pada pendapatannya sendiri. 7. Hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian. 8. Enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sombong. Sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Syekh Muhammad Sholih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong. Di antaranya, membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Bentuk kesombongan lain adalah menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadanya hanya karena dia berasal dari kalangan yang lebih rendah darinya. Sebab-sebab sombong, yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya, ada orang tidak, tetapi dia bersikap sombong. 4. Amal dan ibadah. Dia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. 5. Karena nasib atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki.
Dampak negatif. Cara menghindari sikap sombong yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Dan yang terakhir, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Dampak negatif dari sifat sombong. 1. Menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak sebagai seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. 2. Mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. 5. Ria. Pengertian ria menurut bahasa berasal dari kata al-ria yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Ghazali, ria adalah mencari kedudukan pada manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Sebab ria. 1. Terlalu dikagumi orang lain. 2. Lari dari celaan. 3. Rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. 5. Senang karena lezatnya pujian orang lain. 6. Lalai akan dampak buruk ria. Cara menghindari ria. 1. Memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. 2. Menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. 3. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. 4. Meningkatkan kekhusyukan yang dalam beribadah. 5. Mengingat bahaya perilaku ria. 6. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. 7. Hidup sederhana. Dampak negatif dari sifat ria. 1. Ria lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. 2. Nilai amal soleh hilang. 3. Ria adalah syirik khafi atau tersembunyi. 4. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 5. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. 6. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. 7. Bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. 8. Lebih sangat merusak daripada serigala penyergap domba. 7. Menjadi sebab azab di neraka. 10. Menambah kesesatan seseorang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.